Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Insinyur Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie by Anissa Gustina, kelas 12 IPA 3. Insinyur Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden yang ketujuh. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Afdeling Parepare, Celebes, Indonesia. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojoyo. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malelah, Bandung, dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thorek Kemal Habibie. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bell-Cobham, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Targetnya Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang pertama. Habibie terpilih menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelahnya, sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, yaitu dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting, Undang-Undang Otonomi Daerah. Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden. Ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie tetap tercurahkan saat masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan 13, Blok L15/7, nomor 5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14 WIB.
Sekian penilaian saya terhadap Bapak B.J. Habibie. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.